Karena ini netnya memang durasinya 6, tapi netnya kan ada cepat potongan 5, ya, kalau dikompar dengan SBM, apalagi kemarin yang SR 020 di 6, ya pasti kalah. Ya, karena secara kan kita compare ini, kalau umpamanya awamnya mayoritas kan deposito. Kalau orangnya sudah investasi minded, memang akan bermain di suku, di SBM gitu ya, yang rate-nya di atas deposito gitu. Nah itu pasti akan ke sana. Tapi average kalau berkompar dengan deposito adalah deposito. Ya, karena kita tahun ini menggunakan rate gross 6%. Ya, ya. Berarti kelebihannya dibanding misal kita taruh di obligasi apa Pak? Kelebihannya di taruh di tas pensiun saving. Perlindungan. Kita taruh ini mah SBN kan SBN juga ditanggung negara, jadi nggak mungkin gagal bayar lah. Ya. Kelebihannya apa? Coverage Perlindungan. Jadi kalau maunya di tengah jalan berhenti, ada meninggal, ada jaminan. Kalau dari kontrak, nanti memang kalau sama-sama mulus dari kontrak, sebenarnya nggak ada kelebihan. Ya, kalau mulus artinya nggak meninggal di tengah jalan sampai habis semuanya, sampai selesai, mungkin aman lah semuanya. Karena di SBN kan udah jaminannya pemerintah kan, dan secara itu nggak meninggal bayar ya aman. Tapi kalau dunia kita coverage life-nya aja, seandainya. Ya berarti kelebihannya di jaminan Ya. itu ya. Perlindungan. Apapun penyebabnya, kalau mati kita dapat jaminan kematian. Full Pak, full di nilai estimasi akhir kontrak. Pak, Kalau di tengah jalan, misalnya gini Pak, Kematian nanti bergantung ada tabelnya Pak. Pas kapan? Kalau kan kalau pas akhir bulan ya bulan Akhir tahun. meninggal, baru Akhir kontrak. tadi. Ya, tapi kalau ternyata usia ABL yang tadi yang 30, usia ABB 58, tapi ternyata 40 tahun meninggal, ya ternyata tahun sendiri. Akhir kontraknya beda. Ya. Itu jadi kalau bapak ibu yang sudah investasi minded, yang nggak paham, pasti akan bisa, ya kan nggak mungkin taruh deposito taruh tabungan doang, pasti pengen nyalipin bermain ya. Tapi kalau di compare yang belum ke sana, nah dibanding tabungan ini lebih oke. Kalau yang belum investasi minded, tapi yang sudah paham investasi bisa milih, apalagi kalau mau bermain saham, bisa hitung, bisa melihat, ya mungkin bisa kalah karena sampai 11-12 seperti ini. Tergantung pemilihan sahamnya. Itu Pak. Terima kasih Pak. Izin Pak Direktur kita mau kalau misalnya ini wajib harus sampai batas usia pensiun ya iurannya, atau misalnya di tengah-tengah saya udah balik, no? mau menerusnya gimana Pak, perhitungannya beda lagi mungkin. BIP-nya berapa ini Pak? BIP untuk itu Pak. Misalnya gini, seorang ikut 20 tahun, kemudian apa yang ditanyakan nyambung dengan pertanyaannya Bu Is tadi, itu untuk misalnya paling enggak BIP aja ya, BIP poinnya itu dia berhenti itu kan Pak, ya sampai di pertengahan itu kira-kira berapa tahun gitu ada tabel ya Pak ya? Ada Pak. Jadi bisa jawab Pak Chris. Jadi kalau misalnya tadi yang Chris bilang nih, boleh nggak putus di tengah jalan? Karena ini adalah secara kumpulan korporasi, secara dibutuhkan misalnya bapak semuanya bapak ikut gitu ya. Dan itu adalah untuk manfaat THT. Jadi kalau misalnya bukan dikarenakan maaf nih, ya ada pengurangan atau misalnya ada fraud, nah kita akan keluarkan. Tapi kalau misalnya hanya ini, ada saya udah nggak mau lagi saya, karena ini adalah manfaat untuk THT, tunjangan hari tua. Baik, balik lagi nih, perencanaan keuangan itu adalah kita harus tahu nih manfaat dari tas pensiun ini adalah untuk long term atau jangka panjang sampai dengan pada saat dia pensiun. Berarti ambillah manfaat dioptimal tersebut pada saat nanti pensiun. Itu sih Bu. Jadi kalau saya bilang, aduh saya lagi butuh segala macam, sayang sekali kalau bisa sampai di putus tengah jalan karena manfaatnya tidak optimal. Dan itu juga kebersamaan secara kumpulan. Mungkin dari tambahkan Pak Kris. Ya, jadi gini, kalau pas pensiun produknya kumpulan. Kalau kumpulan, maka yang boleh dan nggak boleh itu pemegang polis. Kenapa pemegang polis? Asumsinya itu Pak PRT atau Pak Sekda atau Pak ini kalau di Bupati ya, pemegang polisnya. Jadi berhenti boleh nggak boleh itu pemegang polis.
Tapi kalau individu yang taspen smart save boleh kapan aja tanpa approval. Kalian kan kumpulan nih, kumpulan itu artinya secara kolektif kolegial interaksi nih. Kalau keluar satu harus sama. Kalau mau satu kalau bisa jangan, karena kan ini kita kan untuk masa depan mereka kan gitu. Sehingga kalau kita cegah gitu Pak. Karena kalau semuanya di login, nanti ujungnya tadi kembali ke habit lama. Asuransi mediknya nggak dapat, ujungnya nanti hasilnya terkait masa depannya terbengkalai karena mikir hari ini gitu. Nah teman-teman kalau dilihat dari hari ini yang ada hadir di sini kan kebanyakan perempuan. Kalau perempuan itu paling tidak bagi yang sudah suaminya juga kerja. Nah duit perempuan kan bisa diberikan untuk saving di masa depan. Ya. Itu lebih karena kalau istilah di kami Pak, kalau perempuan itu asli DC jadi dua-duanya apa? Ya steril lah, pengambilan dari sendiri ada, suami ada. Kalau dia penghasilan istri, penghasilan istri. Ya. Nah itu yang bisa untuk perencanaan ke depannya gitu. Ya. Gitu, jadi ini kalau komparasinya dibandingkan deposito jauh, dibandingkan tabungan apalagi ya. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan investasi yang saham atau itu tergantung ya, pemilihan ini SBN atau strukturnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kris. Mungkin menambahkan juga ya kalau misalnya kita ada yang disebut kalau kita punya uang atau dana, ini balik lagi nih sebagai financial planner nih kami di sini ya, bahwa lebih baik kita memberikan atau menempatkan dana kita di berbagai tempat atau berupa kantong. Kayak misalnya kalau kita cuma main investasi saja, seperti Bapak nih ya, investasi itu kan kadang tergantung dari pasar dunia juga. Apalagi saham, lain saya juga gitu ya. Tapi kalau misalnya pasar uang, low risk. Tapi pada saat kita memberikan saham dan equity misalnya, itu kan high risk kayak gitu. Pada saat lagi pasar dunia lagi nggak terlalu bagus kayak pandemi kemarin, itu kan harga dari saham atau equity itu kan turun sekali. Kita rugi dong. Nah, kita membutuhkan yang namanya diversifikasi produk dari produk yang sesuatu yang pasti, yaitu produknya dari Kaspersel ini. Kaspersel ini adalah produk yang pasti yang memberikan THT tunjangan tua ini Bapak mendapatkan 466. Jadi ada rasa nyaman di situ. Jadi kita boleh memiliki beberapa instrumen tabungan atau instrumen kita berupa alat lah untuk perencanaan keuangan kita, tapi jangan dicepat-cepat, lebih baik banyak pengelola. Jadi tapi kita tahu nih fungsi dari masing-masing. Kalau saya pengen main di investasi, saya harus berani untuk yang namanya high risk high return. Tapi kalau saya agak kurang pasti gitu, saya agak ini ya, lebih baik saya ngambil produk yang penambahan produk yang sudah ada. Jadi tambahkan untuk yang namanya Kaspersel. Jadi kalau pada saat ini kita melihat wah investasi saya lagi anjlok, tapi jangan khawatir.